Zionis dalam bahaya, Hizbullah mulai bombardir markas unit elit IDF. Hizbullah melakukan serangkaian serangan drone peledak jauh ke dalam wilayah Israel pada Selasa, 6 Agustus 2024. Serangan Hizbullah tersebut menyasar sejumlah markas unit elit di jajaran pasukan penjajahan Israel, IDF. Hizbullah menyatakan pihaknya melakukan serangan udara di Israel Utara yang menimbulkan korban jiwa. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Lebanon mengatakan mereka menembakkan serangkaian drone ke markas Brigade Golani Israel, sebuah brigade infanteri, dan markas besar unit Egos, sebuah unit komando elit IDF, yang terletak di Barak Shraga dekat perbatasan Lebanon. Serangan-serangan itu mencapai sasaran mereka secara akurat dan memakan korban, kata kelompok itu, seraya menambahkan bahwa tanggapan mereka atas pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan militer senior, dalam serangan Israel di Beirut pekan lalu, belum terjadi. Sementara itu, The Times of Israel melaporkan bahwa 2 orang terluka, 1 dalam kondisi kritis, di kota terdekat Mazra akibat serangan drone. Al Jazeera melansir, selama 8 bulan terakhir, Hizbullah telah berulang kali menyerang 1 kota utama, Kiryat Shmona. Sasaran lainnya sebagian besar adalah komunitas kecil dan mosyav. Tidak ada kota besar yang terkena dampaknya. Kini, dengan serangan yang terjadi di dekat Acre, Hizbullah mengambil langkah konfrontasinya lebih jauh. Mereka juga diperkirakan akan melakukan pembalasan lain atas serangan Israel pagi ini di Maifadon. Apa yang ditunjukkan oleh serangan terbaru Hizbullah terhadap Israel di dekat kota Acre adalah bahwa mereka mampu masuk lebih dalam ke wilayah Israel, sekitar 20 km dari perbatasan selatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hizbullah mempunyai pengetahuan dan lokasi instalasi militer Israel dan mampu menyerang mereka, menembus lapisan pertahanan Israel. Israel juga telah melakukan serangan di Lebanon Selatan hari ini. Militer Israel menghantam sebuah bangunan di kota Maifadon. 5 pejuang Hizbullah gugur dalam serangan itu. Bencana ini juga melanda Oda Iseh, menewaskan 1 orang, serta kota Hiam, melukai 1 orang. The Times of Israel melaporkan, setidaknya 7 orang terluka pada Selasa, salah satunya kritis, setelah serangan pesawat tak berawak Hizbullah di Galilea Barat. 1 dari mereka yang terluka akibat rudal pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi, kata IDF kemudian. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan pihaknya merawat korban di 3 lokasi di kawasan Naharia. 1 orang terluka parah, 1 orang lainnya berada dalam kondisi ringan hingga sedang, dan 5 lainnya luka ringan, kata Mda. Pria yang terluka parah, berusia 40-an, tertabrak saat mengemudi dan dia jatuh ke pinggir jalan. Ratusan meter jauhnya, di tempat parkir, seorang wanita berusia 30 tahun terluka akibat pecahan peluru, menurut MDA. 5 lainnya terluka akibat ledakan di dekat mereka. IDF mengatakan beberapa jam kemudian bahwa pria yang terluka parah di sepanjang Jalan Raya Rut 4 dekat Naharia terluka oleh pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi dan jatuh ke tanah. Berdasarkan penyelidikan awal,
diketahui bahwa itu adalah sebuah pencegat yang meleset dari sasaran dan meledak di daratan, kata IDF. Sumber dari Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu bukanlah pembalasan utama atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shukr oleh Israel di Beirut pekan lalu. Hizbullah telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya, sehingga memicu kekhawatiran akan eskalasi besar yang bisa berujung pada perang besar-besaran. Iran memprediksi serangan milisi Hizbullah ke depan tak akan lagi menyasar ke militer Israel. Hal ini dikarenakan militer Israel terus melakukan serangan yang menewaskan warga sipil. Diketahui, serangan pada hari Selasa lalu yang menewaskan Komandan Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon juga telah membunuh 5 warga sipil, 3 wanita dan 2 anak-anak. Israel mengatakan Shukr bertanggung jawab atas serangan roket yang menewaskan 12 pemuda di dataran tinggi Golan dan telah mengarahkan serangan Hizbullah terhadap Israel sejak Perang Gaza dimulai. Menurut perwakilan Iran untuk PBB, serangan yang diklaim Israel tersebut dilakukan di daerah permukiman padat. Serangan di Beirut Selatan itu telah mengubah kalkulasi. Kami perkirakan Hizbullah akan memilih lebih banyak target dan menyerang lebih dalam responsnya, kata perwakilan Iran tersebut yang dikutip oleh kantor berita resmi IRNA. Kedua, Hizbullah tidak akan membatasi responsnya terhadap target militer, jelasnya. Hizbullah selama ini telah mematuhi garis-garis tertentu, termasuk membatasi serangan ke daerah perbatasan dan target militer, lanjutnya. Namun serangan ke Beirut melewati batas itu. Beberapa jam setelah pembunuhan Shukr, pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, juga tewas dalam serangan sebelum fajar di tempat tinggalnya di Teheran. Israel belum mengeklaim serangan tersebut. Pada hari Kamis, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan Israel dan mereka yang berada di belakangnya harus menunggu tanggapan yang tak terelakkan terhadap pembunuhan Shukr dan Haniyeh. Iran dan Hamas juga berjanji akan membalas. Di Iran, suara-suara yang menuntut balas dendam semakin meningkat sejak pembunuhan Haniyeh. Pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, harian Kaihan melaporkan operasi balasan diperkirakan akan lebih beragam, lebih tersebar dan tidak mungkin dicegat. Kali ini, kawasan seperti Tel Aviv dan Haifa serta pusat-pusat strategis dan terutama tempat tinggal sejumlah pejabat yang terlibat dalam kejahatan baru-baru ini termasuk di antara sasarannya, kata Kaihan dalam sebuah tulisan opini.